Oke guys, kita lanjut ke periode bulan Juni 2020. Jadi pada bulan Juni, Nona Syahada menambah satu karyawan guna memperlancar kegiatan operasional usaha tailornya. Berikut transaksi selama bulan Juni 2020. Ayo kita lihat. Yang pertama, tanggal 4, membeli perlengkapan tailor seperti gunting, penggaris, benang obras, benang jahit, jarum jahit senilai 1.100.000 secara tunai dan jurnal umumnya akunnya yaitu perlengkapan pada kas karena perlengkapan itu bertambah karena kita beli dan kasnya berkurang karena kita mengeluarkan uang secara tunai yaitu 1.100.000. Lalu pada tanggal 5 menerima pelunasan atas transaksi tanggal 26 Mei atas jasa jahit baju pria tanpa furing 2 potong. Nah, karena di tanggal 26 Mei itu ada transaksi jual beli tapi secara piutang dan dilunaskan pada tanggal 5 Juni. Dan akunnya yaitu kas pada piutang karena kas kita bertambah dan piutang kita berkurang gitu. Lalu pada tanggal 5 menerima jasa tailor antara lain nih pada tanggal 5 yaitu 4 potong baju wanita dengan furing secara tunai, lalu 3 potong baju pria dengan furing tunai, celana wanita 2 potong secara tunai, celana pria 4 potong secara tunai, dan permak baju 5 potong tunai sebesar 30.000 kali 5. Dan hasilnya adalah kas pada piutang sebesar kas pada pendapatan usaha sebesar 2.170.000 karena semuanya dibayar tunai. Jadi kita mendapatkan uang kas dan pendapatan. Tuh. Lalu lanjut tanggal 6 menerima pelunasan atas tanggal 26 Mei atas jasa jahit baju wanita dengan furing 2 potong. Nah, sama yang kayak tadi tanggal 5. Akunnya pun sama kas pada piutang karena kita mendapatkan uang dan piutang kita berkurang senilai 380.000. Lalu pada tanggal 9 menerima sewa ruko 2 lantai selama 1 tahun sebesar 54 juta. Tetapi uang sewa baru diterima akhir masa sewa dan akunnya adalah piutang sewa pada pendapatan sewa karena kita belum menerima uangnya, maka akunnya itu piutang gitu. Jadi piutang sebesar 54 juta di debit dan pendapatan sewa sebesar 54 juta di kredit karena kita belum menerima uangnya ya. Lalu pada tanggal 10 menerima pelunasan atas transaksi tanggal 26 Mei atas jasa jahit baju wanita dengan furing 3 potong. Sama seperti tanggal 5, tanggal 5 dan 6. Jadi akunnya yaitu kas pada piutang sebesar 570.000. Lalu pada tanggal 12 menerima jasa tailor antara lain yaitu 8 potong baju wanita dengan furing secara kredit, 4 potong baju pria tanpa furing tunai, baju pria dengan furing 3 potong secara kredit, lalu celana pria 5 potong tunai, dan permak baju 4 potong tunai. Nah, akunnya adalah kas piutang pada pendapatan usaha karena di sini kita ada yang bayarnya secara tunai dan juga ada yang secara kredit. Jadi yang tunai itu kas dan yang kredit itu kita masuknya ke piutang. Dan pendapatannya usahanya itu 3.365.000. Lalu pada tanggal 14 membayar beban utilitas senilai 1.600.000 secara tunai. Akunnya biasa yaitu beban pada kas, beban utilitas pada kas senilai 1.600.000. Lalu pada tanggal 16 yaitu meminjam uang di bank senilai 50 juta selama 3 tahun, bunga 12,5% per tahun, dibayar setiap tanggal 5 dan pembayaran dimulai awal Juli 2020. Dan akunnya yaitu kas pada hutang bank senilai 50 juta. Lalu kita lanjut pada tanggal 18 ya, 18. Menerima pelunasan atas transaksi tanggal 12 atas jasa jahit baju pria dengan furing 2 potong. Nah, kita menerima nih, jadi kas kita bertambah dan piutang kita berkurang, senilai 280.000. Tanggal 19 pun sama, menerima pelunasan atas transaksi tanggal 12 atas jasa jahit baju pria dengan 1 furing. Itu sama aja, kas pada piutang senilai 140.000, lalu pada tanggal 21 Juni membeli perlengkapan tailor sebesar 1 juta tunai, itu itu perlengkapan pada kas, karena perlengkapan kita bertambah. Sama aja gitu, kayak yang di atas. Lalu pada tanggal 22 menerima pelunasan. Nah, kalau kita menerima pelunasan, maka kas kita bertambah. Dan jadi kita menerima pendapatan yaitu kas pada piutang. Kas kita bertambah, piutang kita berkurang. Lalu pada tanggal 22 menerima jasa tailor antara lain 6 potong baju pria tanpa furing secara tunai,
5 potong baju pria dengan furing tunai, 11 potong celana pria tunai, permak baju 4 potong tunai. Nah, karena kita semua ini membayarnya tunai, maka akunnya adalah kas pada pendapatan senilai 3.235.000 karena kita dapat uang, kita dapat pendapatan, maka akunnya kas pada pendapatan. Lalu pada tanggal 24 membayar gaji 3 karyawan nih. 3 karyawan per karyawannya itu 3.250.000 secara tunai. Maka beban gaji pada kas. Beban gajinya 9.750, kasnya pun berkurang senilai beban gajinya. Karena ini ada 3 orang, jadi dikali 3. 3.250 dikali 3. Lalu pada tanggal 26, menerima jasa tailor antara lain 6 potong baju wanita tanpa furing kredit, lalu 6 potong baju wanita dengan furing kredit, lalu 5 potong baju pria tanpa furing tunai, lalu 5 potong baju pria dengan furing tunai, celana pria 5 potong secara tunai, permak baju 5 potong tunai. Dan akunnya adalah kas piutang pada pendapatan usaha, karena di sini ada yang bayarnya tunai dan ada yang bayarnya kredit. Yang tunai itu masuk ke dalam kas, yang kredit itu masuk ke dalam piutang. Senilai 4.375.000 dan kasnya sama piutang itu ditambah hasilnya segitu. Lalu lanjut pada tanggal 27 Januari pengambilan uang. Nah, pengambilan uang ini prive pada kas kita diambil, kas kita diambil, maka untuk keperluan pribadi kita sendiri senilai 1.250.000. Lalu pada tanggal 28 menerima pelunasan atas transaksi tanggal 12 yaitu jahit baju dengan furing 2 potong. Nah, kalian bisa lihat di tanggal 12 itu akunnya yaitu kas pada piutang karena kas kita bertambah dan piutang kita berkurang senilai 385.000. Lalu pada tanggal 30 membeli AC LG setengah pak 2 unit senilai 3.350.000 itu tunai, maka akunnya adalah peralatan pada kas. Peralatan kita bertambah dan kas kita berkurang. Nilai 6.700.000 karena kita belinya 2 unit. Jadi 3.350.000 dikali 2 hasilnya 6 juta. Gitu. Oke, selesai. Lalu kita lanjut ke buku besar. Sepertinya udah cukup jelas ya, untuk buku besar ini adalah perpindahan dari dari jurnal umum kita pindahkan ke buku besar, tapi itu per akun. Jadi kolomnya itu per akun gitu. Kalian bisa lihat nih, untuk kas ya khusus untuk kas aja gitu. Yang semua yang kas di jurnal umum kita pindahkan ke buku besar. Lalu untuk piutang pun sama, khusus piutang aja, perlengkapan saja, sewa diberi muka saja, pengisian piutang. Lalu kita kurang-kurangkan nih, kalau misalkan di debit kita tambahkan, di kredit kita kurangkan. Contoh seperti di kas, 180.735.000 itu ada di kas, di jurnal umum senilai ini. Lalu pada tanggal 4 kas ada di kredit senilai 1.100.000. Nah, kalau seperti ini kita kurangkan. Jadi 180.735.000 dikurangkan dengan 1.100.000, hasilnya kita letakkan di sini. Lalu untuk di debit kita tambahkan. Jadi persatuan kita tambah ini kita letakkan di sini, lalu ini ditambahkan ini, kita letakkan di sini, ini tambahkan ini, kita letakkan di sini. Begitupun seterusnya. Nah, nanti kalau misalkan udah nyampe sini ini 1.184.380.000, lalu di sini kredit kita kurangkan. Jadi yang semua ini kalau yang di kredit kita kurangkan, lalu yang di debit kita tambahkan. Begitupun seterusnya sampai akhir pun seperti itu. Dan kita lihat hasil akhirnya itu 220.770.000 itu adalah hasil dari pengurangan ini. Jadi yang di kredit kita kurangkan, yang di debit kita tambahkan. Jika menemukan saldo di kredit kita kurangkan lagi, seperti itu. Jadi semuanya untuk piutang pun sama aja. Ini 1.150.000 kita kurangkan 200, kita letakkan di sini, kita kurangkan lagi, habis, lalu nah gitu ya guys. Jadi ya seperti itu, ke bawahnya pun sama aja. Lalu kita lanjut ke neraca saldo. Nah ini guys, jadi neraca saldo itu adalah hasil akhir saldo yang ada di buku besar. Itu kita pindahkan di neraca saldo, kita jadikan satu, lebih rincinya lagi, kita taruh di neraca saldo. Ini kayak misalkan kas. Tadi hasil akhirnya kan udah kelihatan tuh 220.770.000 kita letakkan di debit. Begitupun dengan piutang, perlengkapan, sewa diberi muka, lalu pengisian piutang itu ada di kredit. Kita pindahkan sesuai dengan hasil akhir saldo yang ada di buku besar gitu. Nah, nih nanti hasilnya pun akan balance total akhirannya yaitu
nilai sebesar 374.930.000. Kalian bisa lihat di layar kalian. Kayak gini kurang lebih. Jadi neraca saldo ini kayak lebih diperkecil aja gitu dari buku besarnya, kita pindahkan di neraca saldonya. Lalu kita lanjut ke AJP, Jurnal Penyesuaian. Di Jurnal Penyesuaian nih kita lihat di soal informasi data per 30 Juni 2020. Itu soal-soal yang di situ 1 2 3 4 5 kita letakkan di bagian AJP-nya tuh. Perlengkapan tersisa senilai 900.000. Kita lihat di neraca saldo. Kita lihat di perlengkapan ada 2.600.000. Terus di AJP-nya tersisa senilai 900, maka 2.600.000 dikurang dengan 900.000, maka hasilnya 1.700.000. Kita letakkan di AJP, yaitu beban perlengkapan pada perlengkapan senilai 1.700.000. Lalu penyusutan mesin jahit, bla bla bla. Penyusutan mesin jahit, mesin obras, dan lain-lain itu hasilnya beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan senilai 313.000. Lalu pada tanggal yang ketiga yaitu sewa yang jatuh tempo senilai 1.750.000, maka kita tulis di AJP-nya beban sewa pada sewa dibayar di muka senilai 1.750.000. Lalu sewa yang diterima dan terpakai 3 juta. Itu kita lihat lagi di neraca saldo. Di sini ada sewa dibayar di muka ini 50. Lalu pada 31 yaitu pengisian piutang sebesar 1,25% dari saldo piutang, hasilnya yaitu beban kerugian piutang pada pengisian piutang sebesar 35 perak 750.035.700. Lalu kita lanjut ke neraca lajur. Dan di neraca lajur ini adalah perpindahan semua laporan-laporan tadi itu kita letakkan di neraca lajur, maka akunnya ini panjang gitu. Jadi neraca saldo kita pindahkan ke sini, lalu untuk AJP pun kita pindahkan ke sini, kita letakkan di sini. Lalu ada akun neraca saldo disesuaikan, itu adalah jumlah pengurangan dari neraca saldo ke AJP. Nih kita pindahkan nih, kalau misalkan nggak ada pengurangan di AJP kita nggak usah rubah angkanya, tapi kalau misalkan ada di AJP kita kurangkan nih, misalkan 2.600.000 nih di neraca saldo, lalu di AJP-nya dikredit ada 1.700.000, maka kita kurangkan menjadi 900.000. Begitupun seterusnya nih, kayak yang ada di sewa dibayar di muka, kita kurangkan, dan hasilnya segini, itu seperti itu. Lalu ada, dan hasil akhirnya pun harus balance nih, hasil total akhirnya nih. Pasti harus balance gitu. Kalian harus cari, dan pasti balance ya, kalau misalkan penjumlahan di atas itu pasti balance. Lalu ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi, ini kalian bisa lihat laporan laba rugi itu semua beban, itu kita letakkan di laporan laba rugi. Ya, gitu. Lalu untuk neraca, itu adalah semua yang bukan di laba rugi, kita letakkan di neraca. Karena di laba rugi kan semua beban, itu kan. Jadi di neraca ini yang bukan beban, itu kita letakkan di bagian neraca. Itu gampangnya seperti itu. Lalu laporan keuangan. Di sini adalah laporan laba rugi. Seperti yang udah dijelasin sebelumnya, jadi laporan laba rugi ini ya semua beban dan pendapatan. Ini kalian bisa lihat. Tuh, pendapatan operasional, ada pendapatan jasa sama pendapatan sewa sebesar 57 juta. Ini ada 57 juta, ini adalah jumlah yang penambahan dari sini. Jumlah ini didapatkan dari ya akun sebelumnya gitu. Lihat aja jumlah saldo sebelumnya itu berapa, kita pindahkan. Lalu pada beban operasional pun seperti itu, ada beban utilitas, beban gaji, beban perlengkapan. Seperti ini, dan hasilnya 15.149.000. Lalu di hasil akhirnya itu dikurangkan. Nah, ini di pendapatan ini kan kita tambahkan tuh hasilnya jadi segini 70.145.000. Lalu kita kurangkan dengan beban-beban yaitu 15.149.639 dan hasilnya adalah 54.995.361. Tuh. Tinggal kita kurangkan aja ya antara pendapatan dan beban. Lalu lanjut di laporan perubahan modal. Di laporan perubahan modal ini akunnya ada modal, laba rugi, dan prive. Lalu di sini tinggal kita kurangkan saja. Di sini ada modal yaitu sebesar
188.329.532 dikurangkan dengan 54.995.000 dan dikurangkan juga dengan price dan hasil akhirnya kenaikan penurunan modalnya yaitu 53.745.361. Lalu kita lanjut ke laporan. Kita lanjut ke laporan neraca. Jadi di laporan neraca ini ada aset dan kewajiban. Aset lancar dan aset tidak lancar. Dan di sini aset lancarnya yaitu ada kas, piutang, perlengkapan, sewa dibayar di muka. Seperti kalian lihat tuh dan lain-lain. Tinggal kita tambahkan aja ya. Hasil dari semua ini kita tambahkan yaitu sebesar 292.074.839. Lalu di kewajiban itu ada modal. Kalau ada hutang bank, ternyata ada hutang bank senilai 50 juta dan modalnya yaitu 242.074.839. Kita tambahkan dan hasil akhirnya yaitu 292.074.839. Nah, hasil akhirnya sama ya, balance antara aset dan kewajiban. Nih. Nah, tuh guys. Lalu kita lanjut ke jurnal penutup. Jadi jurnal penutup ini adalah ya pendapatan pada ikhtiar laba rugi, ikhtiar pada beban, ikhtiar pada modal, modal pada peran. Jadi di laporan jurnal penutup ini kayak kita pindahkan gitu di antara di akun-akun sebelumnya itu pendapatan kan ada di kredit. Maka di sini kita pindahkan di debit. Begitupun dengan beban. Beban yang tadinya ada di debit kita pindahkan di kreditnya. Tuh, jadi kalian bisa lihat itu pendapatan pada ikhtiar laba rugi sebesar 70 juta, 70 juta 145 ribu. Terus laporan laba bebannya itu jumlah keseluruhan di ikhtiar laba ruginya itu jumlah keseluruhan beban, lalu ikhtiar laba rugi pada modal senilai 54.995.361, lalu modal pada price sebesar 1.250.000. Kalian bisa lihat di layar. Tuh. Lalu kita lanjut neraca saldo setelah penutup. Nah nih, neraca saldo setelah penutup. Nah, kalian bisa lihat. Jadi di sini itu ya hasil akhir dari semuanya ya, sisa-sisa saldo-saldonya. Kita pindahkan ke sini semuanya. Ini kalian bisa lihat yang ada di kredit apa saja dan ada yang di debit apa saja, kalian bisa lihat. Kalian tinggal pindahkan aja di sini semuanya ini. Kalian tinggal pindahkan, lalu kalian tinggal jumlahkan dan hasil antara debit dan kredit itu pasti akan balance. Kalian bisa lihat ya. Jadi jumlah akhirnya itu 358.880.000. Kalian bisa lihat. Lalu untuk selanjutnya yaitu jurnal pembalik. Jadi jurnal pembalik di sini ada sewa dibayar di muka pada pendapatan sewa sebesar 66 juta.